Shalom Jumat yang terkasih, bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Sekalipun di tengah pandemi yang masih kita gumuli bersama, marilah kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah kita saat ini dengan hati yang syukur dan siap untuk menyembah Dia yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 4. Sidang jemaat, kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang untuk selama-lamanya tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita membaca nas pembimbing pada hari ini. Nas pembimbing terambil di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Merespon nats pembimbing yang telah dibacakan, marilah kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musik berkah, angkatlah pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan hati yang penuh penyesalan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa kami dan tabiat kami yang masih berbuat dosa untuk memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, baik pikiran kami, baik perkataan kami, bahkan tindakan kami, yang telah menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, sudilah kiranya menerima permohonan ampun kami, agar hidup kami dilayakkan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Sebagai bentuk kita menyesal atas segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat 43, bait 1 sampai 4. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami, Tuhan, sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang Kau perbuatannya, Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Sidang jemaat, setelah kita mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, maka marilah kita sekarang mendengarkan berita anugerah yang menjadi dasar pengampunan dosa kita yang telah kita akui di hadapannya. Berita anugerah terambil di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan yang dibacakan, selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, marilah kita meresponinya dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 179, bait pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku,
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Setelah kita mendapatkan dasar pengampunan lewat firman-Nya, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kita komitmen atas segala dosa yang telah kita ampuni untuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 yang menuliskan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Sebagai bentuk kita menyatakan kesanggupan untuk hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, maka kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 285, bait 1, 3, dan 5. Sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada minggu hari ini. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberkati kami untuk kembali menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu. Berkatilah firman yang kami baca pada hari ini, biarlah membawa kekuatan dan kemampuan iman kami supaya semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mohon berkat firman-Mu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sedang jemaat, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, jemaat silakan menyimak pada Alkitab di rumah masing-masing. Saya akan membacakan dari sini Amsal 18 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah, demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi baik dan tetap kuat dalam iman di dalam mengatasi masa-masa yang saat ini kita pergumulkan bersama.
Hari ini kita patut mengucap syukur bahwa hari ini adalah perdana gereja kita mengadakan ibadah secara fisik, sekalipun hanya sebagian. Kita doakan agar semua berjalan dengan lancar yang di gereja, dan kita juga berdoa supaya ke depannya kita bisa melaksanakan ibadah lagi di gereja dengan aman, tentunya mengikuti protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani. Baiklah, tema kita pada hari ini dalam ibadah Minggu 28 Juni tahun 2020 dengan tema yaitu semangat mengalahkan rintangan dan kesulitan. Ya, semangat mengalahkan rintangan dan kesulitan. Sering kita dengar bukan kalau kita mengucapkan kata-kata semangat ya, tetap semangat semuanya. Bukankah itu kita sering mendengar, bahkan tak jarang kita pun juga ikut mengucapkannya ketika bertemu dengan orang-orang yang perlu untuk kita berikan semangat. Tentunya apa yang menjadi ucapan kita tersebut dalam konteks kita sedang memberikan kekuatan tatkala seseorang sedang berjuang atau ada hal yang diperjuangkan. Sehingga ketika dia berjuang kita perlu untuk memberikan suatu kalimat kekuatan yaitu semangat ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kata kuncinya adalah kata semangat ini berhubungan dengan suatu perjuangan. Apa hubungannya dengan kita saat ini? Ya, tentunya saat ini kita semua juga sedang berjuang. Kita semua sedang berjuang melawan COVID-19 yang tidak kelihatan. Kita semua juga sedang berjuang melawan himpitan hidup yang sulit karena efek pandemi ini. Dan kita semua juga sedang berjuang untuk membiasakan diri di dalam kehidupan new normal, atau kalau Pak Ridwan Kamil menggunakan istilah AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Kita tidak boleh menyerah walaupun badai apapun yang sedang menerpa. Sebab pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita, dan itu seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang minggu lalu sudah sempat kita bahas tentang hal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, satu kebenaran yang tidak bisa disangkal tentang kondisi yang kita alami saat ini adalah bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik, God is good, Lord is good. Dan segala sesuatu yang terjadi, yang Dia izinkan saat ini, itu pun tentunya akan mendatangkan kebaikan. Seperti pujian yang kita sering mendengar, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tentu lewat pujian ini ataupun pemahaman ini memberikan kepada kita bahwa apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah izinkan dalam hidup manusia, itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Bahkan pemahaman ini pun muncul itu karena ada dasar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Roma 8, 28 yang sangat terkenal, saya akan bacakan lagi bagi kita semua, yang menuliskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Namun, untuk bisa memiliki ketahanan iman di dalam setiap kondisi yang seperti ini, itu bukan hal yang mudah. Supaya kita bisa mempunyai ketahanan iman atau semangat dalam menghadapi persoalan, itu adalah hal yang sulit. Dan itu bisa dikatakan suatu perjuangan yang sangat amat berat. Biasanya ada beberapa hambatan dalam meraih sebuah keberhasilan. Antara lain adalah sikap yang putus asa, patah semangat, menyerah, keinginan untuk mundur, dan lain sebagainya. Kalau sikap seperti ini dibiarkan, itu akan membuat seseorang menjadi frustasi dan tetap tinggal di dalam masalahnya. Nah, di dalam menghadapi setiap masalah, kita membutuhkan sebuah semangat untuk berjuang dan bangkit. Dengan pertolongan Tuhan, agar kita sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam sebuah peristiwa di Alkitab, kita bisa mendapati ada sebuah kondisi yang mengisahkan seseorang dalam kondisi yang tidak bersemangat di dalam hidupnya, yaitu suatu kisah tentang Nabi Elia. Ya, siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Keberhasilan Elia membunuh 450 Nabi Baal seorang diri membuat Isabel marah dan bermaksud untuk membunuh Elia kala itu.
Dan ketika Elia mendengar berita dia akan dibunuh oleh Isabel, maka Elia lari untuk menyelamatkan diri. Ia dalam ketakutan, ia putus asa dan patah semangat. Ia lari ke Gunung Horeb untuk bersembunyi. Nah, mengapa Elia bersikap demikian? Tentu ada sebabnya. Paling tidak kita bisa mengetahui ada 3 faktor kondisi yang dialami Nabi Elia saat itu. Faktor yang pertama adalah ia kelelahan. Kenapa? Lelah secara jasmani setelah perjalanan panjang. 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Jadi ketika dia kabur itu dia lari selama 40 hari 40 malam dan tentu itu mengalami kelelahan fisik. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4b menuliskan demikian. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nampaknya ada faktor itu yang dialami oleh Elia sehingga dia menjadi patah semangat. Faktor yang kedua adalah ia merasa telah gagal. Kenapa? Ia merasa telah gagal membuat bangsa Israel untuk bertobat. Sekalipun bisa mengalahkan 450 Nabi Baal, tetapi dia merasa gagal tidak bisa menobatkan bangsa Israel. Dan yang ketiga, ia merasa kesepian. Hanya seorang diri saja dalam pergumulan untuk kebenaran Allah. Jadi dia merasa berjuang sendiri untuk membela Allah. Dia merasa berjuang sendiri untuk menyatakan kebenaran Allah. Kita temukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 yang menuliskan demikian. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi jelas di situ bahwa Elia itu hanya berjuang sendirian untuk menegakkan kebenaran Allah saat itu. Dan tentunya Tuhan tidak tinggal diam dengan kondisi Elia seperti itu. Ia tetap memperhatikan Elia yang sedang patah semangat itu. Ia membiarkan Elia untuk istirahat dulu, tidur dulu. Kemudian Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan makan Elia. Tuhan juga datang untuk memberikan semangat kepadanya dan memperkuat imannya di Gunung Horeb itu. Tuhan sungguh tidak akan meninggalkan nabi ataupun umatnya yang setia kepada dia. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15-16 yang menuliskan, firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Ketika anak-anak Tuhan putus asa, dimanapun mereka berada, mereka akan dapat memohon kepada Tuhan untuk menerima kekuatan dan semangat agar mampu menghadapi situasi saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada Amsal 18 ayat 14 bagian A yang menuliskan, yang menjadi dasar bacaan kita pada hari ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berarti kunci seseorang bisa menanggung sebuah penderitaan itu adalah semangat salah satunya. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau kita nggak punya semangat, berarti kita akan sulit sekali menanggung penderitaan yang kita alami. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak mau terpengaruh dengan keadaan, sekalipun keadaannya itu kurang baik. Tindakan atau perbuatannya tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan. Mengapa demikian? Karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapainya. Orang yang bersemangat akan tetap optimis. Mereka percaya karena bersama dengan Tuhan akan mampu untuk menghadapi setiap kesukaran dalam hidupnya. Salah satu ayat firman Tuhan yang dituliskan melalui hambanya yaitu Rasul Paulus yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 13 yang sangat terkenal sekali, menuliskan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kita tahu itu dituliskan di dalam kondisi Paulus di dalam penjara, aliasnya dalam pergumulan hidupnya. Jadi ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu dia nulisnya saat berada di dalam penjara. Orang yang bersemangat memiliki iman, tetap percaya pada firman Allah yang berkuasa. Jadilah orang yang bersemangat dalam hidup ini. Apapun kondisi yang sedang terjadi, tetap memiliki semangat. Semangat sangat diperlukan untuk menjalani hidup ini. Karena dengan bersemangat, kita akan tetap mengarahkan pandangan kita kepada tujuan dan usaha untuk mencapainya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Amsal 18 ayat 14 dengan jelas menyatakan bahwa semangat itu sangat diperlukan. Maka paling tidak ada 3 kunci utama untuk kita mampu memelihara semangat kita di dalam hidup ini. Kunci yang pertama adalah miliki mental yang tidak mudah menyerah. Dalam Alkitab bagian Perjanjian Baru ada kisah orang yang sangat bersemangat ketika dia mengalami penderitaan. Pertama, kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kemudian yang kedua, orang buta yang berteriak, Yesus anak Daud di tengah kerumunan. Kemudian yang ketiga, Zakeus si pemungut cukai yang pendek, badannya kecil tapi dia bersemangat untuk bisa melihat Yesus sampai dia memanjat pohon. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Salah satu dari semua itu yang kita mau soroti adalah kisah perempuan yang 12 tahun pendarahan, yang sudah diobati oleh berbagai tabib. Namun keadaannya bukannya semakin membaik, tapi malah semakin memburuk. Perempuan ini tidak putus asa. Ia tetap memiliki semangat untuk sembuh. Dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus sang penyembuh itu, ia pun berusaha untuk mencari Yesus, sebab ia yakin Yesuslah yang dapat menolong dan menyembuhkannya. Perempuan ini adalah orang yang bersemangat. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah ibadat, di tengah kerumunan banyak orang, perempuan ini berusaha untuk menghampiri Yesus agar menerima kesembuhan darinya. Perempuan ini tidak mau menyerah, dia tetap memiliki semangat, dia terus berjalan untuk menghampiri Yesus sekalipun ia sedang dalam penderitaan. Mungkin ia berjalan tidak seperti orang normal karena penyakitnya itu. Jalannya lambat, tapi ia terus berusaha untuk maju mendekati Yesus dari arah belakang. Perempuan ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk sembuh. Ia memiliki iman, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dalam Matius pasal 9 ayat 21. Setelah hal itu dilakukannya, ia pun menjadi sembuh. Jerih payahnya tidak sia-sia. Ia berhasil dan ia sembuh. Nah, setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Yesus dan tidak dengan sikap yang menyerah, tetapi berjuang sampai memperoleh apa yang diinginkannya, maka dia pasti akan mendapatkannya seperti apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Kita bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 15 ayat 7 yang tadi menjadi nas pembimbing kita, yang menuliskan demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi kalau kita ada tujuan, jangan lemah semangat kita, karena ada upah bagi usaha kita. Artinya usaha yang kita lakukan itu nggak akan sia-sia. Kalau semangat kita sedang lemah, bangkitlah untuk bertemu Tuhan dengan berdoa, membaca firman Allah, mengikuti ibadah dan memuji dan menyembah Dia. Seperti yang kita temukan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6b yang menuliskan demikian. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus, mencari Dia, mencari Allah, itu dia akan mendapatkan upah. Upahnya apa ya? Saya nggak tahu, tergantung Tuhan yang memberikannya. Yang jelas pasti ada kekuatan baru
dan upah yang diberikannya ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah janjinya. Kunci yang kedua, memiliki iman yang teguh. Rasul Paulus setelah pertobatannya memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Ia memenuhi panggilan Tuhan sebagai salah satu rasul yang ikut menderita bagi Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 menuliskan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 27 yang menuliskan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat-ayat ini menggambarkan betapa sungguh-sungguhnya Paulus dalam mengikuti Yesus, dalam mengiring Yesus, dan ketika penderitaan yang dia alami, dia menunjukkan sikap iman yang teguh. Dalam mengiring Yesus, tentunya Paulus itu akan banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Paulus juga mengalami kesedihan ketika ia ditinggal oleh teman-temannya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16-18 yang menuliskan demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pemerantaraanku Injil diberitakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Bagi Allah kemuliaan selama-lamanya. Di Roma pada saat itu sedang terjadi penganiayaan yang hebat. Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengakui kenal sama Paulus. Dan Paulus merasa kesepian dan kecewa, namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan padanya. Paulus mengakui bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Paulus sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan, sebab Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan kekuatan bagi Paulus. Karena iman yang teguh, Rasul Paulus tetap berjuang dan bahkan setia sampai mati bagi Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apapun yang kini sedang kita hadapi, kita tidak boleh hilang pengharapan. Kita tidak boleh putus asa atau bahkan sampai melepaskan iman saat menghadapi berbagai masalah. Hadapilah semuanya itu bersama dengan Tuhan dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Arahkanlah pandangan, pikiran dan hati kita kepada firman-Nya, sebab itulah kebenaran yang akan memulihkan kita. Allah itu sangat baik. Dalam Mazmur 34 ayat 19 menuliskan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kunci yang kedua adalah memiliki iman yang teguh supaya kita bisa semangat di dalam menjalani hidup ini. Poin yang ketiga atau kunci yang ketiga adalah kunci yang terakhir adalah memiliki kebiasaan memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105, yang terkenal sekali ayat ini yang menuliskan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat tersebut sangat jelas berkata bahwa firman-Nya Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita banyak melihat di televisi motivator-motivator memberikan saran untuk memperkatakan semangat dalam dirinya, agar semangat hidup itu selalu terpelihara di dalam hidupnya dengan mengatakan aku bisa atau aku pasti bisa, ayo semangat, Sparta dan lain-lain. Itu memang baik, namun itu kurang maksimal. Kenapa? Sebab fokusnya hanya pada aku dan aku. Tentunya semangat memang fokusnya ke aku, tapi bukan aku yang diutamakan, tetapi Tuhanlah yang diutamakan.
Dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, yang tertulis dalam Matius 4 ayat 4 yang mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jelas bahwa firman Allah itu menjadikan manusia itu hidup. Artinya melalui firman Tuhan menjadikan hidup kita lebih hidup karena Tuhan. Kita harus percaya kepada firman-Nya dan perkatakanlah firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Jangan perkatakan kalimat-kalimat yang menjatuhkan mental hidup kita. Jangan kita perkatakan kalimat-kalimat yang bernada pesimis, tapi ucapkanlah kalimat yang sebaliknya, yang seperti diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmurnya. Daud ketika ada pergumulan, dia selalu mengucapkan beberapa kata berikut ini yang menguatkan iman dia. Dia selalu berkata yang pertama, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah bentengku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah penyembuhku. Tuhan adalah rajaku dan sebagainya. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Raja Daud. Ketika dia mengalami pergumulan, dia memberikan contoh memperkatakan firman Tuhan kepada dirinya supaya dia memiliki iman dan semangat untuk berjuang. Mari kita contoh Daud yang selalu memperkatakan firman Tuhan dalam dirinya untuk bisa memelihara semangat dalam menjalani hidup yang penuh pergumulan dan tantangan hidup. Perkatakanlah firman Tuhan hari demi hari, setiap saat, tapi ingat, jangan jadikan mantra. Kenapa? Ini berbeda. Mengucap berulang-ulang, katakanlah Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatanku. Itu namanya ngemantraid. Kita nggak boleh melakukan hal itu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, tapi mengucapkan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Ini sangat berbeda sekali. Namun perkatakanlah semuanya itu yang memberikan semangat kepada kita semua di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat merupakan sarana untuk menghadapi berbagai jenis tantangan dan kesulitan. Tetaplah semangat dengan cara memiliki mental tidak mudah menyerah, iman yang teguh, kebiasaan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa semangat itu bisa mengobati rasa lelah dan mampu menciptakan jalan di tengah hambatan. Selamat berjuang dan penuh semangat. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dan saya mengajak jemaat semua untuk berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaklah dengan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah jemaat, kita sekarang masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Jemaat boleh mendukung dalam rumah masing-masing doa syafaat yang dinaikkan. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini menolong kami semua, supaya kami bisa memiliki suatu semangat dalam hidup ini. Firman-Mu mengatakan orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa memiliki semangat, baik itu semangat hidup, baik itu semangat bekerja, baik itu semangat untuk berusaha. Apapun Tuhan, kami boleh menjalaninya dengan penuh semangat. Terima kasih, biarlah firman Tuhan menguatkan kami supaya hidup kami penuh dengan semangat di dalam menjalankan segenap aktivitas-aktivitas kami.
Bapa dalam surga, kami terus berdoa dalam syafaat ini. Yang pertama kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan mampukan agar pemerintah bisa menjalankan keputusan dan juga hal-hal yang bersifat penting untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia ini Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar senantiasa pemerintah mampu memutuskan apa yang menjadi kebutuhan bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis yang terus berjuang. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka dalam menghadapi dan berjuang melawan COVID-19 ini ya Bapa. Kami tak putus-putusnya terus berdoa memohon pertolongan-Mu kepada seluruh tim medis ya Bapa, baik itu dokter, perawat dan semuanya. Bahkan kami juga berdoa untuk para ilmuwan medis yang sampai sekarang masih bergelut untuk mencari vaksin atau antivirus dari virus COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Engkau menolong dan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk TNI Polri yang Tuhan juga pakai untuk menjaga stabilitas keamanan sosial juga di dalam kondisi Indonesia yang saat ini sedang kebiasaan baru ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang menolong TNI dan Polri. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Baik itu gereja di KPU Sulaiman, jemaat-jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka dalam lindungan-Mu, kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati baik mereka yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Baik mereka juga yang mengalami permasalahan ekonomi akibat di PHK, efek pandemi ini, Tuhan tolong mereka, berkati mereka agar senantiasa mendapatkan pekerjaan atau ide-ide ekonomi yang lain yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami serahkan juga pergumulan jemaat-Mu yang lain dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka dalam lindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan juga apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di hari ini kami memulai untuk ibadah secara fisik, pertemuan fisik perdana di gereja. Kami berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan tolong agar berjalan dengan baik, supaya nanti minggu-minggu ke depan kami tetap bisa menjalankannya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami, biarlah tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini kepada Yesus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus dengan didasari firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita kumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun
Saya ajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pemeliharaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima dan memberkatinya yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, tiliklah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Doa syukur atas persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, penguasa hidup kami, yang menjamin pemeliharaan hidup kami, Yesus Kristus namanya kami berdoa. Amin. Sidang jemaat mengakhiri ibadah pada hari ini. Marilah kita mengangkat pujian, kita menyanyi dari PKJ nomor 230, bait yang ketiga. Sidang jemaat, sebagaimana firman yang tadi diberitakan kepada kita semua, apapun dan bagaimanapun rintangan dan kesulitan yang kita hadapi, mari tetap semangat dan jangan menyerah. Ingatlah bahwa semangat bisa mengobati rasa lelah dan mampu menciptakan jalan di tengah hambatan. Teruslah berjuang dengan penuh semangat, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.